Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Topik-topik yang akan dipelajari pada materi persamaan dasar akuntansi kali ini, yang pertama ada pengertian persamaan dasar akuntansi, kemudian yang kedua rumus persamaan dasar akuntansi, yang ketiga manfaat persamaan dasar akuntansi, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai komponen persamaan dasar akuntansi. Nah, memasuki topik yang pertama yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi atau biasa disingkat PDA adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan satu hubungan yang ada pada perusahaan. Hubungan yang dimaksud itu tadi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan jumlah kekayaan hutang serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Nah, adanya keseimbangan tersebut harus dianalisis terlebih dahulu melalui persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan, mengelola keuangan perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui pengertian persamaan dasar akuntansi, sekarang kita memasuki ke topik rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, rumus dari persamaan dasar akuntansi ini adalah harta atau aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau pasiva. Jadi, jumlah harta itu harus sama dengan jumlah hutang dan modal. Nah, aktiva sendiri itu adalah sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya seperti kas, kemudian piutang, dan lain-lain. Kemudian hutang itu adalah kewajiban yang menjadi beban bagi perusahaan. Dan modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Yang selanjutnya adalah manfaat persamaan dasar akuntansi. Beberapa manfaat disusunnya persamaan dasar akuntansi bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi sumber catatan yang kedepannya dapat mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan, karena PDA ini mencatat transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Yang kedua, dapat menjadi sarana pemeriksaan besarnya saldo yang keluar masuk dari rekening perusahaan karena PDA merangkum transaksi keuangan secara garis besar. Dan yang terakhir, dapat menjadi sarana koreksi posisi aktiva dan pasiva perusahaan. Nah, yang selanjutnya, topik yang akan kita bahas adalah komponen persamaan dasar akuntansi. Nah, sesuai dengan rumus dari PDA yang tadi, yaitu aset sama dengan hutang dan modal, maka komponen persamaan dasar akuntansi juga merupakan 3 dari rumus itu. Yang pertama adalah aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dapat menjalankan aktivitas operasional selama periode tertentu. Nah, aset ini juga biasa disebut dengan harta maupun kekayaan dan dapat digunakan perusahaan untuk mewujudkan visi misi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah komponen utang. Utang sendiri merupakan pengorbanan ekonomis untuk masa yang akan datang berupa penyerahan jasa maupun aktiva atas transaksi yang terjadi di masa lalu antara kedua belah pihak yang saling terlibat. Nah, dalam melakukan hutang ini terkadang perusahaan tidak langsung melunasi dalam satu kali pembayaran, melainkan dengan menggunakan angsuran. Nah, hal ini mengakibatkan adanya perbedaan jenis hutang. Nah, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah komponen modal. Modal merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan baik dalam bentuk uang maupun barang dan dapat digunakan untuk dasar pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.
ketersediaan modal yang dimiliki perusahaan itu akan membantu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Jadi semakin besar modal yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar juga kemungkinan laba akan didapatkan begitu. Nah, lanjutan penjelasan dari komponen persamaan dasar akuntansi yang tadi, yaitu komponen aset. Aset dibagi menjadi dua jenis yang sering kita temui, yaitu aset tetap atau fixed asset dan aset lancar atau current asset. Aset tetap merupakan properti maupun alat perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan memiliki sifat jangka panjang, sehingga tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu satu periode. Aset tetap ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, diantaranya melalui pembelian tunai maupun kredit, penukaran dengan aset berharga atau aset tetap lainnya serupa hadiah, serta bisa dibuat sendiri. Nah, contoh-contoh dari aset tetap ini yang pertama adalah tanah, gedung dan bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Selanjutnya aset lancar atau current asset. Aset lancar merupakan harta perusahaan yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun periode. Aset lancar akan membantu mendanai aktivitas operasional perusahaan yang digunakan untuk membayar pengeluaran saat ini seperti pembelian maupun pembayaran lain-lain. Nah, contoh dari aset lancar ini adalah yang pertama adalah kas atau setara kas, surat berharga, persediaan, piutang, beban dibayar di muka, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah komponen utang. Utang dibagi menjadi dua menurut jangka waktunya. Yang pertama adalah utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang jangka panjang merupakan hutang yang jatuh temponya relatif lama, biasanya dalam satu periode akuntansi atau lebih. Keuntungan dari hutang ini adalah perusahaan dapat meningkatkan nilai aset, baik dalam bentuk investasi maupun pengadaan aset, dan keuntungan dalam laporan keuangan pada periode tersebut, serta mempercepat perputaran uang di perusahaan. Contoh dari hutang jangka panjang itu adalah ada hutang hipotek, obligasi, hutang bank, dan hutang sewa guna usaha, serta lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek merupakan hutang yang memiliki waktu jatuh tempo cepat atau kurang dari 1 tahun periode. Pada umumnya, hutang jangka pendek terjadi untuk keperluan jual beli perusahaan dan digunakan untuk mempercepat perputaran uang. Contoh dari hutang jangka pendek ini adalah hutang dagang atau jasa yang berhubungan dengan usaha, kemudian dividen, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Oke, komponen persamaan dasar akuntansi yang terakhir yaitu modal. Nah, modal ini berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu modal internal dan modal eksternal. Modal internal merupakan modal yang diperoleh dari hasil suatu usaha perusahaan seperti hasil penjualan, saham, laba yang diinvestasikan kembali, kemudian berasal dari kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan modal eksternal merupakan modal yang sumbernya dari luar perusahaan seperti dari kreditur maupun pemegang saham. Oke, nah itu tadi merupakan materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.